Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berziarah ke wilayah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kita akan napaktilas Tatar Sunda, berziarah ke makam Prabu Gesan Ulun di Daya Luhur, dan mungkin akan ke beberapa tempat lainnya. Kondisi perjalanan kita kebetulan hujan, guys. Mudah-mudahan di sana cuaca terang. Alhamdulillah hujan sudah reda. Kita istirahat sejenak di rest area. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di rest area keluar tol Sumdawu. Kita nanti akan berangkat menuju ke makam Prabu Gesan Ulun. Tim kita Pak Eko, Bang Ipul. Ya, siap. Ya, ada Kang Baba. Sejam lagi kita nyampe. Kang Widi Pemalang. 15 menit lagi. Siap. Wes, ada Kang Eko. Ya. Oke. Kita akan lanjut ya. Tujuan kita ke ziarah ke Prabu Gesan Ulun. Oke, makasih. Kabupaten Sumedang, Jawa Barat memiliki sejumlah tempat wisata sejarah yang terkenal yang banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Tujuan pertama kita akan ke Masjid Agung Sumedang. Sumedang, guys. Ya. Ada Om Baba di pagi yang cerah. Kita sampai Sumedang Ada lagi Bang nih. Ipul. Kita menuju alun-alun. Tuh, Setelah 400 meter, belok kiri. meskipun lebih dikenal sebagai tempat ibadah, Masjid Agung Sumedang juga memiliki nilai sejarah yang tinggi. Bangunannya yang megah dan memiliki arsitektur khas Jawa Barat membuat masjid ini menjadi salah satu ikon kota Sumedang. Masjid ini juga diketahui sering dikunjungi wisatawan penyuka ziarah karena lekat dengan perkembangan Islam di Jawa Barat. Dahulu di masjid ini tersimpan sebuah beduk tua yang menjadi saksi perkembangan Islam. Kini beduk tua tersebut tersimpan di Museum Prabu Gesan Ulun Sumedang. Masjid Agung Sumedang merupakan salah satu masjid yang cukup lama berdiri di Kabupaten Sumedang. Menurut cerita yang beredar secara lisan, Masjid Agung Sumedang dibangun sejak tahun 1850 Masehi. Kita lanjut perjalanan kita. Kita akan melewati Gunung Kunci. Di depan kita ada sebuah bukit atau yang dikenal dengan sebutan Gunung Kunci yang merupakan peninggalan Belanda sebagai benteng ataupun tempat tahanan pejuang Indonesia. Sejarah Sumedang dimulai dari Kerajaan Tembong Agung yang didirikan oleh Prabu Aji Putih pada abad ke-8. Kerajaan ini kemudian berganti nama menjadi Himbar Buwana
dan akhirnya menjadi Kerajaan Sumedang Larang. Kerajaan Sumedang Larang dikenal sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan pengembangan seni budaya pada masanya. Ada dua versi asal-usul nama Sumedang, yaitu dari kata Insun Madang atau Insun Medal yang kemudian menjadi Sumedang. Sumedang memiliki sejarah panjang dan peran penting dalam perkembangan wilayah Sunda, khususnya dalam hal pemerintahan dan budaya. Hijau. Belakangnya wah, yang jiwa-jiwa yang terganggu harus kesini nih. Kok hati-hati tuh apa tuh longsor ya? Kang Deddy seneng banget nih kalau kesini Kang Deddy nih. Kang Deddy Mulyadi. Indahnya kota Sumedang. Tembong agung, tembong berarti tampak, agung berarti luhur. Himbar buana yang berarti menerangi alam. Sumedang Larang yang berarti aku lahirkan, aku menerangi, dan larang yang berarti tiada tanding. Dah bisa, terus lurus aja lurus. Kalian Kabupaten Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah di Desa Pamekarsari, Kampung Situbatu, Kecamatan Surian, Sumedang Utara. dengan Kang Sahay, Kang Adeng. Kang Adeng asli Sumedang. Sumedang Larang. Lingkungannya cukup enak guys. Itu kan karena memang prosedurnya begitu kalimatnya awalnya biar kita merasa apa ya, kalau namanya pengesahan tuh kayak kita bikin surat keterangan kelakuan Mancingan. baik, ya. Itu aja kita nggak diindikasi, nggak dicek kita pernah melakukan kejahatan, sih nggak dikeluarin tuh. Dari Sumedang Utara kita lanjut perjalanan kita ke daya luhur. Cibodas, Win. Balungan Cibodas. Sumedang Larang mengalami masa kejayaan pada waktu dipimpin oleh Pangeran Angkawijaya atau Prabu Gesen Ulun sekitar tahun 1578 dan dikenal luas hingga ke pelosok Jawa Barat dengan daerah kekuasaan meliputi wilayah selatan sampai dengan Samudra Hindia, wilayah utara sampai Laut Jawa, wilayah barat sampai dengan Cisadane, dan wilayah timur sampai dengan Kali Brebes, Kabupaten Brebes. Kerajaan ini kemudian menjadi anak kerajaan dari Kesultanan Cirebon dan selanjutnya berada di bawah kendali Kesultanan Mataram. Pada masa Sultan Agung, dalam strategi penyerangan Sultan Agung ke Batavia, wilayah Sumedang dijadikan wilayah penyedia logistik pangan. Selain itu, aksara Hanacaraka juga diperkenalkan di wilayah Parahyangan dan dikenal sebagai Cacarakan. Pusat kota Sumedang juga dirancang pada masa ini. Sebelum Bandung dibangun pada abad ke-19, Sumedang adalah salah satu pusat budaya Sunda yang penting. Ketika Pakubuwono I harus memberikan konsensi kepada VOC, wilayah kekuasaan Sumedang diberikan kepada VOC, yang kemudian dipecah-pecah
sehingga wilayah Sumedang menjadi seperti yang dikenal pada masa kemerdekaan sekarang. Sumedang mempunyai ciri khas sebagai kota kuno, khas di Pulau Jawa yang disebut Catur Gatra Tunggal, yaitu terdapat alun-alun sebagai pusat kota yang dikelilingi masjid, penjara, dan kantor pemerintahan. Di tengah alun-alun kota terdapat bangunan yang bernama Lingga, tugu peringatan yang dibangun pada tahun 1922, dibuat oleh Pangeran Sicing dari negara Belanda dan dipersembahkan untuk Pangeran Arya Surya Atmaja. Selamat datang keren. Nah, coba jelaskan. Nah, eta aya irungna, nanya. Ya Allah, indah banget ya. Dek. Tapi masih terus ini turun. Ajar Kang Baba. Iya. Alam, gede amat. Setelah 200 meter, akan sampai di tujuan. Aduh. Mana? B, foto. Shot. Alhamdulillah kita sudah sampai di puncak Gunung Rengganis atau Dayeuh Luhur. Iya, kalem. Tapi pintu orang kan parkir. Prabu Gesen Ulun dengan nama asli Angka Wijaya adalah putra Pangeran Kusuma Dinata I, Pangeran Santri, dan Ratu Pucuk Umun. Ia merupakan Raja Sumedang Larang yang memerintah dari tahun 1578 hingga 1601 Masehi. Gelar Prabu Gesen Ulun diberikan kepadanya setelah ia naik tahta, sedangkan gelar Pangeran Kusuma Dinata II merupakan gelar kebangsawan keluarga Sumedang. Pangeran Kusuma Dinata I atau Pangeran Santri, Raja Sumedang Larang sebelumnya memerintah dari tahun 1530 sampai 1578. Kalau luas berapa hektar ini, Bah? Tempatnya, Bah? Ini tempatnya kurang lebih 7 hektar. 7 hektar. Kondisi hutan di Dayeuh Luhur.
Makamnya cukup tertata dengan undakan-undakan batu. Kondisi hujan, rintik-rintik. Bangunannya cukup megah. Prabu Gesen Ulun menetapkan Kutamaya sebagai ibu kota. Nama aslinya adalah Pangeran Angkawijaya yang kemudian bergelar Pangeran Kusumadinata. Prabu Gesen Ulun juga memindahkan pusat pemerintahan Kerajaan Sumedang Larang dari Citembong Karang Kutamaya yang masih wilayah Sumedang. Pendeklarasian Sumedang Larang sebagai penerus Kerajaan Pajajaran mendapat dukungan dari berbagai pihak, mengingat Prabu Gesen Ulun adalah keturunan raja-raja di Tatar Sunda. Mahkota Pajajaran yang dapat diselamatkan dari serbuan Banten kemudian diberikan kepada Prabu Gesen Ulun. Tak hanya itu, sejumlah atribut kebesaran kerajaan lain dan harta peninggalannya Pajajaran diserahkan untuk Sumedang Larang. Di bawah pemerintahan Prabu Gesen Ulun, Kerajaan Sumedang Larang mencapai puncak kejayaannya. Selain memiliki legitimasi yang kuat, wilayah kekuasaannya juga semakin luas berkat pemberian tanah dari Kerajaan Pajajaran. Lalu saat terjadinya peristiwa Harisbaya, Sumedang Larang di bawah Prabu Gesen Ulun pada tahun 1585 menyatakan diri sebagai negara berdaulat dan terlepas dari Cirebon. Kemerdekaan Sumedang Larang tidak berlangsung lama, hanya berkisar sekitar 35 tahun, dikarenakan keadaan saat itu yang relatif lemah. Sumedang Larang terjepit antara tiga kekuatan besar, yaitu Banten, Cirebon, dan Kesultanan Mataram. Prabu Arya Suryadiwangsa pada tahun 1620 memutuskan untuk bergabung dengan Mataram, di mana status Sumedang Larang diturunkan dari kerajaan menjadi kabupaten di bawah Mataram. Sudah meninggalkan lokasi makam Prabu Gesen Ulun, kita akan menuju ke Eyang Prabu Jaya Perkasa. Yang tepatnya di Desa Dayah Luhur, Kecamatan Ganas, ya. Nah, sekarang kita bersama Bapak Hajindin. Nah, kita akan coba dengar historikal dari Prabu Gesen Ulun. Ya, Prabu Gesen Ulun itu kisahnya raja, dulunya Raja Sumedang Larang, dari mulai tahun 1579 sampai wafat 1601. Dan dengan Papati ada Kalante 4 orang yang utusan dari Pajajaran, yaitu Mbah Jaya Perkasa, yang Terong Peon, yang Kondang Hapa, dan yang Nanganan. Untuk makam-makam beliau di makam-makam beliau ini di sini dari terminal sekitar 200 meter lah. Itu di dalam itu hutan ini ya. Ya, hutan ini. Dan beliau dulunya kerajaannya di Sumedang, di Kutamaya. Ke sini hijrah cari tempat yang tinggi dan sepi, lalu meninggal di sini. Beliau termasuk ini Pak, penyebar agama Islam. Ya, beliau penyebar agama Islam yang mulai orang tuanya itu Pangeran Santri. Kalau
agama Islam Sumedang. Lalu yang jadi rajanya itu cuma Prabu Gesan Ulun, putranya Prabu Gesan Ulun. Jadi terahnya dari Pangeran Santri. Jadi Pangeran Santri. Jadi Pangeran Santri itu putranya Pangeran Muhammad. Pangeran Muhammad itu putranya Pangeran Palakaran. Pangeran Palakaran itu putra Sarip Hidayatullah dari Cirebon, Sunan Gunung Jati. Gimana Bang? Sangat melelahkan, ini baru pertama. Ya gimana? 20 derajat. Wih mantap banget ya, sajar gaskeun punya. Satset. Perjalanan tim PBK ke makam Eyang Jaya Perkasa. Ayo. Makam Mbah Jaya Perkasa. Ayo, nampak nih kapasnya. Angkat tadi. Ini tadi. Yang banyak daun gambar ya, pelan. Simbahnya mah ini mah 100 tangga di puncak. Kata orang makam Mbah Jaya Perkasa 100 tangga. Aktualnya 500 tangga. Ngempos ya. Ayo, ngempos kalau udah 45 tahun ke atas mah. Ini makannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya tapak latak. Petilasan Mbah Jaya Perkasa atau Sang Hyang Hau adalah salah satu patih kerajaan Sumedang Larang saat diperintah Raden Angka Wijaya atau lebih dikenal sebagai Prabu Gesan Ulun. Di komplek petilasan Mbah Jaya Perkasa, sebelum masuk lebih dalam lagi ada peringatan atau larangan untuk pendatang atau penziarah. Ada tulisan pakaian batik hanya sampai di sini.
Memakai baju batik bagi keturunan Mbah Jaya Perkasa ternyata dilarang bagi keturunannya saat berziarah ke makamnya. Rahyang Jaya Perkasa Sang Hyang Hau Pati Sumedang Larang tahun 1579 sampai dengan 1601. Assalamualaikum ya zinata zairina wali maqamika wa fitina law faradana qaidina wa staudana indaka syahadatana ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah adu biha yaumil qiyamah mu'al fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sekian perjalanan dari tim PBK di wilayah Sumedang, semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.